Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang latihan soal UAS perpustakaan sekolah. Soal pertama, coba jelaskan pengertian perpustakaan, kemudian perpustakaan sekolah, dan ilmu perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam. Pengelolaannya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Kemudian perpustakaan sekolah menurut Wijayanti adalah perpustakaan yang melayani siswa, guru, dan karyawan dari suatu sekolah tertentu. Perpustakaan sekolah didirikan untuk menunjang pencapaian tujuan sekolah, yaitu pendidikan dan pengajaran seperti digariskan dalam kurikulum sekolah. Yang ketiga, ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan merupakan sebuah ilmu yang melibatkan banyak keahlian di bidang informasi, teknologi, manajemen, dan pendidikan untuk mengumpulkan, merapikan, dan menyimpan data. Soal yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang sejarah perkembangan perpustakaan di belahan bumi bagian barat dan sejarah perkembangan perpustakaan di Indonesia, kemudian sejarah perkembangan perpustakaan sekolah. Yang pertama, sejarah perkembangan perpustakaan di barat, di bumi bagian barat. Perpustakaan Iskandar Mesir merupakan perpustakaan pertama dan terbesar di dunia. Perpustakaan ini bahkan bertahan selama berabad-abad dan memiliki koleksi 7.000 gunungan papius. Bahkan juga dibandingkan dengan perpustakaan Sorbonne di abad ke-14 hanya memiliki koleksi 1.700 buku. Perpustakaan ini didirikan oleh Ptolemy I yang penerus Alexander Iskandariah pada tahun 323 Masehi dan terus berlanjut sampai kekuasaan Ptolemy ketiga. Kemudian sejarah perkembangan perpustakaan di Indonesia. Sejarah perkembangan perpustakaan di Indonesia tergolong masih muda jika dibandingkan dengan negara Eropa dan Arab. Jika kita mengambil pendapat bahwa sejarah perpustakaan ditandai dengan dikenalnya tulisan, maka sejarah perpustakaan di Indonesia dapat dimulai pada tahun 400-an, yaitu saat lingga batu dengan tulisan Pallawa ditemukan dari periode kerajaan Kutai. Musafir Fahasin dari tahun 414 menyatakan bahwa di kerajaan Yepoti yang sebenarnya kerajaan Tarumanegara banyak dijumpai kaum Brahmana yang tentunya memerlukan buku atau menskrip keagamaan yang mungkin disimpan di kediaman pendeta. Kemudian perkembangan perpustakaan sekolah lahir seiring dengan tumbuhnya peradaban manusia, utamanya baca tulis. Kemajuan peradaban manusia terdapat pula pada perkembangan perpustakaan, baik jenis, sistem, kepemilikan, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan. Awal berdirinya perpustakaan sekolah dimulai ketika manusia mengenal tulisan, bahan tulis, dan alat tulis, sehingga tidak berkelebihan kalau dikatakan bahwa sejarah perpustakaan sama tuanya dengan usia peradaban manusia. Semenjak mereka mengenal baca tulis, berbagai media yang digunakan untuk kegiatan tulis-menulis antara lain batu, pelepah, tanah liat, parchemen yang terbuat dari kulit domba atau sapi yang dikeringkan. Beberapa parchemen yang disatukan disebut dengan istilah kodek. Lanjut ke soal ketiga. Soal yang ketiga, coba deskripsikan. Yang pertama, fungsi perpustakaan secara umum, fungsi perpustakaan dalam pendidikan dan sosial, kemudian fungsi perpustakaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, fungsi perpustakaan secara umum. Setiap perpustakaan memiliki kewajiban yang sudah ditentukan dan direncanakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan. Oleh karena itu, perpustakaan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penyimpanan.
bertugas menyimpan koleksi informasi karena tidak mungkin semua koleksi dapat dijangkau oleh perpustakaan. Yang kedua, fungsi informasi. Perpustakaan berfungsi menyediakan berbagai informasi untuk masyarakat. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Perpustakaan menjadi tempat dan menyediakan sarana untuk belajar baik di lingkungan formal maupun non-formal. Yang keempat, fungsi rekreasi. Masyarakat dapat menikmati rekreasi kultural dengan membaca dan mengakses berbagai sumber informasi hiburan seperti novel, cerita rakyat, puisi, dan sebagainya. Yang kelima, fungsi kultural. Perpustakaan berfungsi untuk mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya masyarakat melalui berbagai aktivitas seperti pameran, pertunjukan, bedah buku, mendongeng, seminar, dan sebagainya. Fungsi kebudayaan. Perpustakaan merupakan tempat untuk mendidik dan mengembangkan apresiasi masyarakat. Yang ketujuh, fungsi penelitian. Sebagai fungsi penelitian, maka perpustakaan menyediakan berbagai informasi untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi berbagai jenis maupun bentuk informasi itu sendiri. Yang kedelapan, fungsi deposit. Sebagai fungsi deposit, maka perpustakaan berkewajiban menyimpan dan melestarikan semua karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di wilayah Indonesia. Kemudian fungsi perpustakaan dalam pendidikan sosial. Yang pertama, keberadaan perpustakaan selaras dengan tujuan pendidikan. Perpustakaan sangat bermanfaat untuk menunjukkan proses pembelajaran. Perpustakaan menyediakan sumber-sumber belajar dan materi-materi pembelajaran. Yang kedua, perpustakaan juga mampu menyajikan informasi yang menyenangkan dan menghibur bagi penggunanya. Yang ketiga, fungsi kultural merupakan fungsi perpustakaan sebagai media untuk melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat. Perpustakaan juga dapat digunakan sebagai tempat pengembangan budaya itu sendiri. Lanjut yang fungsi perpustakaan dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Fungsi perpustakaan dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Secara terperinci, perpustakaan berfungsi. Yang pertama, perpustakaan dapat menimbulkan kecintaan siswa-siswa terhadap membaca, dapat memperkaya pengalaman belajar. Ketiga, dapat menambah kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya mampu belajar mandiri. Yang keempat, berfungsi mempercepat proses penguasaan teknik membaca. Yang kelima, membantu perkembangan kecakapan berbahasa. Yang keenam, berfungsi melatih siswa ke arah tanggung jawab. Yang terakhir, berfungsi memperlancar siswa-siswi dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Lanjut ke soal yang keempat. Ada berapa macam jenis-jenis perpustakaan dan coba klasifikasikan sesuai dengan jenisnya. Jenis-jenis perpustakaan yang ada berkembang di Indonesia menurut penyelenggaraan dan tujuannya dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, perpustakaan digital adalah perpustakaan yang berbasis teknologi digital atau mendapat bantuan komputer dalam seluruh aktivitas di perpustakaan secara menyeluruh. Yang kedua, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya disebut Perpustakaan Nasional, adalah lembaga pemerintah non-departemen LPND yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang berkedudukan di ibu kota negara. Yang ketiga, Perpustakaan Provinsi adalah lembaga teknis daerah bidang perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi. Yang keempat, Perpustakaan Kabupaten Kota adalah lembaga teknis daerah bidang perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kabupaten dan kota. Yang kelima, perpustakaan umum. Perpustakaan yang ada di bawah lembaga yang mengawasinya. Perpustakaan umum terbagi atas
Perpustakaan umum terbagi atas perpustakaan umum terbagi atas. Yang pertama, perpustakaan umum kecamatan adalah perpustakaan umum yang berada di kecamatan sebagai cabang layanan perpustakaan kabupaten kota yang layanannya diperuntukkan sebagai masyarakat di wilayah masing-masing. Yang kedua, perpustakaan umum desa kelurahan adalah perpustakaan yang berada di desa kelurahan sebagai cabang layanan perpustakaan kabupaten kota yang layanannya diperuntukkan bagi masyarakat di desa kelurahan masing-masing. Perpustakaan khusus yang diperuntukkan untuk koleksi-koleksi tokoh terkenal. Contohnya perpustakaan Bung Hatta. Kemudian perpustakaan lembaga pendidikan. Perpustakaan yang berada di lingkungan lembaga pendidikan SD, SMP, SMA, PT, dan LSM. Contoh perpustakaan universitas. Pada perpustakaan tingkat perguruan tinggi, perpustakaan dapat dibagi kembali menjadi dua, yaitu perpustakaan pusat dan perpustakaan tingkat fakultas. Yang kedelapan, perpustakaan lembaga keagamaan. Perpustakaan yang berada di lingkungan lembaga keagamaan, contohnya perpustakaan masjid, perpustakaan gereja, dan lain-lain. Lanjut ke soal yang nomor 5. Apa yang Anda ketahui tentang jenis-jenis layanan di perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah? Layanan di perpustakaan umum dan sekolah. Yang pertama, layanan sirkulasi adalah kegiatan melayani pengguna perpustakaan dalam peminjaman dan pengambilan bahan pustaka beserta penyelesaian administrasi bagi secara manual maupun elektronik. Yang kedua, layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling adalah kegiatan layanan perpustakaan yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan mobil perpustakaan keliling MPK. Layanan ini diselenggarakan dalam bentuk layanan paket dan layanan langsung. Yang ketiga, layanan rujukan. Layanan rujukan adalah layanan yang memberikan informasi kepada pengguna perpustakaan berdasarkan koleksi sumber rujukan yang dimiliki. Yang keempat, layanan rujukan cepat. Layanan rujukan cepat adalah memberi jawaban langsung atas permintaan informasi dari pengguna perpustakaan melalui pemanfaatan sumber rujukan seperti kamus, ensiklopedia, direktor, dan lain-lain. Yang kelima, bimbingan pemakaian sumber rujukan. Bimbingan pemakaian sumber rujukan adalah bantuan yang diberikan kepada pengguna jasa perpustakaan untuk memanfaatkan sumber-sumber rujukan yang dimiliki, antara lain berkaitan dengan isi, susunan, dan cara mencari informasi termasuk sumber rujukan elektronik. Yang keenam, layanan penulisan literatur. Layanan penulisan literatur adalah kegiatan mencari atau menemukan kembali informasi kepustakaan mengenai suatu bidang tertentu yang ada di perpustakaan maupun di luar perpustakaan dengan menggunakan bantuan OPAC, Online Public Access Catalog, literatur sekunder, dan sarana penelusuran lainnya. Kegiatan penulisan literatur ini umumnya digunakan untuk mendukung peneliti atau penulis ilmiah serta bacaan sesuai kebutuhan pengguna perpustakaan. Yang ketujuh, layanan audiovisual. Layanan audiovisual atau pandang dengar adalah kegiatan mengoperasikan peralatan pandang dengar termasuk komputer dan membimbing penggunaannya. Yang kedelapan, layanan menyediakan bahan pustaka. Layanan menyediakan bahan pustaka adalah kegiatan mencari dan menyediakan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui koleksi setempat atau melalui silang layan perpustakaan. Yang kesembilan, bimbingan membaca. Layanan bimbingan membaca adalah kegiatan memberi bimbingan, petunjuk, atau panduan kepada pengguna jasa perpustakaan tentang cara-cara membaca yang baik, secara cepat dan benar dengan menggunakan koleksi dan peralatan perpustakaan. Yang ke-10, bimbingan pemakaian perpustakaan. Layanan bimbingan pemakaian perpustakaan adalah kegiatan memberikan penjelasan tentang berbagai informasi perpustakaan dan penggunaan perpustakaan secara optimal kepada kelompok-kelompok pengguna baru. Yang ke-11, layanan pendongeng kepada anak. Layanan pendongeng kepada anak-anak adalah bercerita kepada anak-anak mengenai isi suatu buku atau beberapa buku dengan berbagai teknik
untuk menumbuhkan minat baca dan menambahkan pengetahuan anak. Yang ke-12, layanan fotokopi. Layanan fotokopi diperuntukkan bagi pemustaka yang menginginkan fotokopi koleksi secara terbatas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Lanjut ke soal yang ke-6. Coba jelaskan unit dan mekanisme kerja perpustakaan sekolah. Sebuah perpustakaan merupakan suatu satuan kerja organisasi, badan atau lembaga. Satuan unit kerja tersebut dapat berdiri sendiri tetapi dapat juga merupakan bagian dari organisasi di atasnya yang lebih besar. Perpustakaan yang berdiri sendiri misalnya perpustakaan umum, unit pelaksanaan teknis, UPT, perpustakaan pada universitas, dan perpustakaan nasional. Sedangkan perpustakaan yang merupakan bagian dari organisasi lebih besar misalnya perpustakaan khusus, kadinasa yang bergabung dengan satu lembaga yang berkoordinasikan dan perpustakaan sekolah yang bernaungan di bawah lembaga pendidikan tersebut. Sebuah perpustakaan sebagai salah satu unit kerja perpustakaan mempunyai unsur-unsur atau persyaratan seperti organisasi dalam surat keputusan. Berdirinya harus tercantum secara jelas sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut: tugas, fungsi, garis wewenang, tanggung jawab, serta struktur organisasi. Mekanisme kerja perpustakaan sekolah. Yang pertama, menghimpun informasi, pengadaan koleksi bahan pustaka. Hal-hal pokok yang harus ditetapkan berkaitan dengan koleksi adalah penyusunan rencana operasional, pengadaan bahan pustaka yang meliputi menghimpun alat seleksi bahan pustaka, survei minat pakai, survei bahan pustaka, membuat membuat dan menyusun desiderata, kemudian menyeleksi bahan pustaka. Lanjut ke soal nomor 7. Apa yang Anda ketahui tentang standarisasi peralatan perpustakaan sekolah dan standarisasi perlengkapan perpustakaan sekolah? Peralatan sekolah dan perlengkapan sekolah. Adapun standar koleksi perpustakaan sekolah adalah perpustakaan sekolah mengembangkan koleksinya disesuaikan dengan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Dalam upaya meningkatkan minat baca, pengembangan koleksi diarahkan pada rasio atau murid 10 buku. Perpustakaan menambah koleksi buku per tahun sekurang-kurangnya 10% dari jumlah koleksi. Terbitan berkala yaitu perpustakaan melanggar Terbitan berkala yaitu perpustakaan melanggar minimal satu judul majalah dan satu judul surat kabar yang terkait dengan kelangsungan proses pembelajaran. Buku pelajaran perlengkapan yaitu perpustakaan menyediakan buku pelajaran. Perlengkapan sifatnya membantu atau merupakan tambahan buku pelajaran pokok yang dipakai oleh siswa dan guru. Standar perpustakaan sekolah ini menetapkan dasar pengelolaan perpustakaan sekolah. Standar ini berlaku pada perpustakaan sekolah baik negeri maupun swasta yang meliputi SD atau MI, SMP atau SMS, atau MTS, SMA atau MA, atau SMK atau MAK. Koleksi perpustakaan. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan perpustakaan sekolah. Yang kedua, ruangan. Lanjut ke soal nomor 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian pustakawan, tugas pustakawan, kode etik seorang pustakawan. Yang pertama, pustakawan. Pustakawan bertugas membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain. Pada tahun 2000-an, pustakawan juga mulai membantu orang menemukan informasi menggunakan komputer, basis data elektronik, dan peralatan pencarian di internet. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, pustakawan ialah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Kebanyakan pustakawan bekerja di perpustakaan yang ada di sekolah, perguruan tinggi ataupun tingkat kota
provinsi maupun negara. Beberapa pustakawan bekerja untuk perusahaan swasta untuk membantu mereka mengatur dokumen dan laporan. Pengaturan fasilitas pada pustaka secara menarik dan mudah dijangkau akan mengakibatkan bertambahnya minat baca pengunjung perpustakaan. Terdapat pula pustakawan yang bekerja untuk orang tuli maupun di penjara. Kode etik pustakawan merupakan standar tingkah laku dan norma yang diharuskan dapat menentukan para pustakawan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Menurut Lasa HS, kode etik pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalisme. Lanjut ke soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan pengertian bahan pustaka dan apa saja jenis-jenis bahan pustaka? Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, khususnya dalam bab 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi pada pustaka. Dari pengertian tersebut bisa dilihat dengan jelas bahwa perpustakaan memang harus ada koleksi yang dikelolanya. Bahan pustaka dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 seperti yang tertulis di atas menyebutkan bahwa bahan pustaka adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, atau karya rekam. Qasim dalam makalahnya menyebutkan bahwa bahan pustaka adalah dokumen yang memuat informasi mengetahui ilmiah dengan tujuan menciptakannya untuk kegiatan kultural pendidikan. Membaca dua pengertian tersebut, bahan pustaka tidak selalu identik dengan buku. Bahan pustaka tidak selalu buku, bahan pustaka bisa berupa kaset, laporan penelitian, jurnal, e-book, dan lain-lainnya. Lanjut ke soal nomor 10. Apa yang Anda ketahui tentang jaringan informasi di perpustakaan sekolah? Pengelolaan informasi di perpustakaan sekolah, komponen jaringan informasi di perpustakaan sekolah, bentuk-bentuk sistem jaringan bisa diterapkan di perpustakaan. Yang ke-D, bentuk-bentuk sistem jaringan yang bisa diterapkan di perpustakaan sekolah. Sistem jaringan informasi perpustakaan sekolah. Berarti jaringan perpustakaan sekolah merupakan suatu sistem hubungan antara perpustakaan yang diatur dan disusun menurut berbagai bentuk persetujuan yang memungkinkan komunikasi dan mengirimkan secara terus-menerus informasi bibliografis maupun informasi-informasi lainnya, baik berupa bahan dokumentasi maupun ilmiah. Kemudian pengelolaan informasi di perpustakaan sekolah. Pengelolaan informasi di perpustakaan sekolah. Pengelolaan informasi termasuk di dalam perpustakaan. Perpustakaan sebagai salah satu institut layanan publik dalam bidang informasi merupakan jembatan yang berhubungan setara informasi yang telah dikemas dalam berbagai bentuk media dengan penggunaannya. Kemudian komponen jaringan informasi di perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah sebagai salah satu bagian dari proses pembinaan itu harus dibina secara berkesinambungan agar program jaringan informasi dapat diterima dan menjadi budaya bagi warga sekolah. Manajemen kembali terhadap program-program kegiatan yang dapat menyentuh langsung pengembangan literasi informasi di sekolah, seperti program lomba-lomba yang dapat ditunjukkan untuk pustakawan sekolah, guru, dan siswa. Hal itu termasuk 3 komponen utama yang akan mendukung keberhasilan program literasi informasi yang masuk sekolah. Bentuk-bentuk sistem jaringan yang bisa diterapkan di perpustakaan sekolah. Yang pertama, koleksi perpustakaan yang bervariasi dan terkini. Kemudian koleksi yang perpustakaan yang menunjukkan kurikulum sekolah, program pengenalan perpustakaan seperti bimbingan pemakai, kemudian pengembangan program kolaborasi dengan guru kelas, kemudian memperjelas dan menyusun prosedur penganggaran pengelolaan perpustakaan sekolah, kemudian menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang relevan untuk mengembangkan informasi di sekolah.
Sekian penjelasan atau ulasan tentang soal UAS perpustakaan sekolah. Ada banyak kendala, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.